Orang yang bersyukur kuda biasanya dari segi hoki rezeki, keberuntungan itu selalu berkembang pesat ya. Dengan jiwa kepemimpinan selalu bisa mengelola suatu kata eh, kebijaksanaan dalam melakukan sesuatu ya. Hoki rezeki, rencana tujuan itu semuanya sebenarnya biasanya diatur dengan sedemikian rupa sehingga tidak salah di kemudian hari dan tidak salah untuk mendapatkan suatu kata keputusan dalam suatu kata pengambilan keputusan yang sebenarnya yang lebih bagus ataupun kedepannya bisa mendapatkan suatu kata hasil yang baik ya. Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Senang kembali berjumpa dengan Anda. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info-info ramalan terbaru setiap harinya. Jadi di sini teman-teman, kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersyokuda di bulan Juni ya, di bulan 6. Jadi di sini kita akan meramal ya, kita akan melihat dulu situasi kondisinya bagaimana. Dari pertama yaitu dari kata dominan yang bakal terjadi, sifat dari situasi kondisi yang Anda lakukan di bulan Juni dan apa kata pesannya untuk orang yang bersio kuda ya teman-teman ya. Oke, untuk orang yang bersio kuda, hasil ramalannya itu ya kita akan memulai dengan hasil tanda lonceng berbunyi. Oke teman-teman, di sini saya akan mengambil kartu pertama dulu ya. Di sini ada mendapatkan dua kartu ya. Di sini dua kartu itu yaitu mengatakan tentang alignment, keselarasan. Terus yang kedua grounding, pembumian itu seperti keselarasan maksudnya terhadap persahabatan dengan lingkungan sekitar Anda ya. Nah, jadi di sini ini adalah dominan bakal terjadi untuk orang yang bersio kuda. Jadi semuanya itu harus selaras, harus seimbang dalam melakukan sesuatu rencana tujuan yang sudah diterapkan ya. Nah, jadi di sini grounding, pembumian ya, harus selaras dengan lingkungan sekitar Anda, harus bisa bersahabat dan bisa menyempurnakan diri dengan segala urusan dan masalah ya. Walaupun memang di sini banyak suatu kata masalah, banyak desas-desusnya, tapi semuanya bisa dikerjakan dengan baik ya. Coba di sini kita akan lihat dulu sifat dari situasi kondisi yang Anda lakukan di bulan 6. Nah, jadi ini adalah sifat situasi kondisi ya yang untuk orang bercocok kuda ya. Di sini kita akan melihat dari Knight of Wands, terus yang kedua Ace of Swords, yang ketiga adalah Knight of Pentacles, yang keempat adalah King of Wands. Jadi di sini empat kartu tarot ini kita akan melihat dulu sifat dari situasi kondisi yang Anda kerjakan di bulan 6 ya. Kita akan menjelaskan satu persatu. Di sini Knight of Wands ya, ini mengatakan tentang suatu kata simbol perjuangan hidup Anda ya. Suatu yang secara maksimal dengan ketulusan Anda dalam menghadapi suatu kata kehidupan ya. Ini ada suatu kata pergerakan. Di sini ini mengatakan bahwa anda bekerja itu harus dengan secara ketulusan ya. Di sini Anda bekerja itu jangan hanya maunya enak saja gitu ya. Karena di sini Knight of Wands ini penuh dengan perjuangan dan penuh dengan ketulusan dalam melakukan sesuatu. Untuk mendapatkan suatu hal yang baik ini berdasarkan suatu kata hati nurani Anda dalam mengerjakan sesuatu ya. Jadi di sini diharapkan tuh selalu bisa mendapatkan apa yang bisa Anda kerjakan gitu ya. Jadi barulah bisa lebih semaksimal mendapatkan apa yang diinginkan. Sedangkan yang kartu yang kedua ini mengatakan bahwa ini Ace of Swords ya. Ace of Swords ini mengatakan tentang semangat dan permasalahan dalam hidup Anda yang Anda lakukan, yang Anda kerjakan gitu ya. Jadi suatu kata perjuangan yang kukuh yang bisa membedakan antara baik dan buruk lah di sini. Jadi di sini ada suatu kata pedang ya. Ini mengatakan tentang simbol kekuasaan di sini. Cuman di sini kalau saya di sini kan ada suatu kata pencapaian yang untuk mencapai suatu kata target ya gitu ya. Jadi baik buruknya itu tetap Anda harus lakukan gitu loh. Jadi di sini Ace of Swords ini mengatakan bahwa apa yang Anda kerjakan baik buruknya itu Anda harus kerjakan dengan baik, kerjakan dengan semaksimal, barulah bisa mendapatkan satu kata hasil yang lebih memuaskan gitu loh. Jadi di sini ini mengatakan tentang perjuangan untuk bisa membedakan ataupun mencari yang mana yang harus dikerjakan, suatu kata rencana tujuan yang bakal dikerjakan ya. Sedangkan yang di sini yang keempat, ya yang kartu yang ketiga Knight of Pentacles ini mengatakan bahwa
tentang sebuah perjuangan yang berat dalam hidup Anda yang Anda alami ya. Ini ada suatu kata masalah yang selalu sangat membebani Anda dalam kehidupan selama ini. Di sini ini mengatakan bahwa tentang harus ada suatu kata motivasi yang dari diri sendiri ya, bukan dari yang didapat dari pihak orang lain gitu loh. Jadi di sini harus banyak ada suatu kata dukungan, dorongan dari orang yang bermaksud baik untuk pada Anda ya. Jadi di sini ada suatu kata sifat positif yang muncul yang bisa dianggap suatu kata tidak ada harapan gitu. Jadi Knight of Pentacles itu suatu kata bulatan bintang ini kan tersimpan suatu kata banyak rahasia ya. Jadi di sini banyak mengatakan bahwa ada kesulitan tapi tak berarti dan tadi tak punya makna ya. Jadi di sini Knight of Pentacles itu sangat susah untuk mendapatkan suatu kata pencapaian hasil dapat target lah gitu ya. Sedangkan di sini untuk kartu yang keempat ini mengatakan tentang King of Wands, sebuah kerja keras yang harusnya lebih bagus dan nampak hasil ya. Jadi di sini penuh dengan semangat dan tidak ada pihak yang bisa mengganggu Anda gitu loh. Jadi di sini harus dikerjakan dengan cara ketulusan, punya ada suatu kata niat hati yang baik, barulah bisa mendapat suatu kata uh, hasil yang lebih memuaskan dan terinspirasi bukan karena orang lain tapi karena diri sendiri ya. Jadi di sini suatu kata ambisi yang besar itu bisa dimiliki tapi digunakan harus dengan hati-hati lah ya di sini ya. Jadi secara keseluruhan, secara empat arti kartu makna ini mengatakan tentang bahwa Anda harus lebih banyak berjuang, harus bisa lebih membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, suatu kata perjuangan itu harus ada suatu kata yang berikhtiar baik maupun yang buruk. Jadi di sini ada suatu kata yang tersimpan, suatu kata hal yang memang benar-benar susah untuk bisa Anda dapatkan. Jadi di sini Anda harus benar-benar bisa mendapatkan suatu kata dukungan dan dorongan, barulah di sini sifat situasi kondisi yang Anda capai barulah benar-benar bisa menggapai sesuatu yang diinginkan gitu loh. Jadi di sini ada suatu kata ikhtiar, ada suatu kata perjuangan, ada suatu kata yang tersimpan ya. Jadi di sini ada suatu kata semangat. Jadi akhirnya ada suatu kata terbebani dalam hati Anda di bulan Juni ya. Jadi untuk orang Shokuda itu ya lebih terpautnya suatu kata sifatnya, lebih terpautnya itu suatu kata perjuangan dan usaha. Boleh berambisi tapi kayaknya sepertinya tidak dengan hati nurani yang tidak tulus gitu loh. Jadi di sini ada suatu kata pedang, di sini juga ada memegang tongkat ya. Nah, jadi di sini juga ada sesuatu kata rahasia ataupun suatu kata perjuangan, suatu kata yang bisa Anda dapatkan itu kan. Tapi di sini kayaknya Anda harus mengerjakan dengan cara niat hati yang tulus. Jangan mengerjakan sesuatu itu dengan secara terbebani ataupun berat sebelah gitu loh. Jadi ini empat kartu ini mengatakan bahwa Anda tuh susah untuk bisa berdikari. Jadi Anda harus dibantu dengan terinspirasi dari orang lain, punya ada suatu kata niat yang tulus, ada dukungan dan dorongan barulah bisa dikerjakan lebih semaksimal gitu loh. Jadi untuk orang Shokuda ini dan sifat situasi kondisinya ini Anda harus benar-benar berikhtiar, punya ambisi tapi harus punya pemikiran yang baik dan buruk yang punya pemikiran bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, jadi di sini ada suatu kata perjuangan, kata pedang. Ini mengatakan bahwa tidak ada suatu kata usaha yang gagal jika Anda ingin mau belajar, mau ingin bekerja lebih maksimal ya, barulah bisa mendapat suatu kata harapan, hasil ya yang selama ini tersimpan bisa Anda capai target ya di sini ya. Jadi di sini King of Wands ini ada sesuatu hal yang perlu Anda kerjakan, perlu Anda sikapi supaya Anda tuh benar-benar bisa mendapatkan sesuatu hal yang benar-benar bisa Anda gapai gitu loh. Jadi di sini bukan hanya sekedar kita bekerja, bukan hanya sekedar kita merasakan sesuatu hal, tapi ya mungkin di sini kita harus lebih banyak tahu lah dan mengerti bagaimana apa yang kita harus kita lakukan gitu ya. Jadi di sini ya teman-teman untuk orang Shokuda itu sebenarnya sih memang untuk masuk di tahun syukur bau ini banyak yang sesuatu hal yang terbebani ya di dalam pikiran. Sebenarnya kita punya niat hati tulus yang ingin bekerja, lebih berusaha, lebih ekstra lagi, tapi mungkin di tiap-tiap bulan kita tidak mendapatkan suatu kata keberhasilan ataupun mendapatkan suatu kata kesuksesan gitu ya. Jadi merasa bahwa apa yang kita kerjakan itu cuma merasa bahwa itu begini-begini saja, hidupnya begitu-begitu saja, jadi tidak mendapat suatu kata kepuasan hati ya. Jadi di sini ada suatu kata berikhtiar, harus ada suatu kata perjuangan, barulah bisa dikerjakan dengan lebih semaksimal ya. Di sini ada suatu kata ambisi ya, berikhtiar dan kata berjuang.
barulah bisa mendapatkan sesuatu, dan ini harus tetap bersemangat dalam menggapai sesuatu. Di sini juga, di sini King of Wands ini harus mendapatkan suatu kata uh, kata perjuangan, suatu kata dukungan dan dorongan untuk orang suku Dani. Jadi semuanya itu bisa dibilang harus bisa lebih selaras dan bisa grounding ya, pembumian bersahabat dengan lingkungan sekitar Anda, barulah kita bisa mendapatkan sesuatu hal apapun yang diinginkan oleh orang yang bersuku kuda ya. Jadi lantas dengan ini kita akan melihat dulu pesannya apa untuk orang yang bersuku kuda. Jadi di sini ini satu adalah ask for help, terus yang kedua believe in magic and stargazing. Nah, ini pesannya itu sangat bagus sekali loh di sini loh. Ask for help, believe in magic, stargazing ya. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan satu persatu tentang pesannya ya. Yang pertama tentang ask for help, ini mengatakan bahwa ask for help ini untuk meminta bantuan ya. Sehingga di sini kita kan seperti yang saya katakan tadi ya, di sini ada sesuatu kata King of Wands, kita harus meminta suatu kata inspirasi, dukungan dan doa, dorongan dari orang lain ya. Nah, jadi di sini pesannya ini mengatakan bahwa memintalah sesuatu bantuan ataupun dari keluarga terdekat Anda untuk memberikan suatu kata inspirasi, hati dan pikiran Anda supaya jiwa Anda lebih terbuka dalam melakukan sesuatu. Menggapai sesuatu harapan bukan hanya dari diri sendiri, tapi orang lain juga bisa membantu Anda dalam upaya untuk membantu Anda lebih jauh gitu ya. Nah, sedangkan di sini ini kedua adalah believe in magic ya. Jadi percaya atas namanya kuasa Tuhan ataupun percaya dengan namanya kekuatan supranatural ataupun spiritual yang terdalam ya dari orang yang bermaksud ingin bisa membantu Anda lebih jauh gitu ya. Jadi di sini believe in magic itu sepertinya tuh Anda tuh harus perlu adanya pencerahan aura, dibantu lebih dekat, lebih jauh supaya Anda benar-benar bisa menggapai sesuatu. Jadi believe in magic itu bukan hanya percaya kepada kekuatan Tuhan, tapi percaya juga namanya mujizat dan berkat. Ya, jadi di sini believe in magic itu percayalah bahwa semuanya itu pasti akan baik-baik saja dan akan bisa mendapatkan suatu kata keberhasilan dan kepuasan dalam diri Anda ya. Terus yang ketiga, ini mengatakan tentang stargazing ya. Ini stargazing ini sangat bagus sekali. Ini maksudnya melihatlah ke arah bulan ya ataupun melihat ke arah bintang lah ya. Ini kan stargazing ya, melihat ke arah bintang. Ini mengatakan bahwa kita harus berani melangkah ya sebelum kita melewati hari malam. Kita kan pasti akan melewati hari pagi sebelum hari malam gitu ya. Jadi stargazing itu maksudnya itu kita harus benar-benar kita bisa berpengharapan penuh, berpercaya diri bahwa berganti malam pasti akan berganti pagi hari, kita akan mendapatkan suatu kata harapan yang lebih baik lagi. Jadi bisa dibilang hari esok bisa lebih baik lagi gitu ya. Nah, jadi ini stargazing ini kita akan melihat ke arah bintang bahwa kita semua itu pasti tidak akan mendapatkan suatu kata redup ataupun kuasa gelap, tapi di sini pasti akan berganti suatu namanya kuasa terang ya. Jadi pesannya ini mengatakan bahwa mintalah bantuan dari orang sekitar Anda, apalagi dengan orang terdekat Anda ataupun saudara. Terus yang kedua, percayalah akan kuasa Tuhan, percayalah akan berkat dan mujizat, ya, ataupun memang Anda dibantu dengan orang yang bisa spiritual dan supranatural membantu Anda dalam kehidupan Anda, dilakukan suatu kata pencerahan aura, barulah Anda selalu berpercaya dan berpengharapan yang lebih tinggi untuk orang yang bersyukuda di bulan 6. Ya, jadi di sini apapun yang Anda kerjakan, bisa Anda kerjakan, Anda lakukan dengan lebih baik, dan Anda harus punya suatu kata berikhtiar yang baik dan melakukan sesuatunya dengan baik pula, dan jangan merasa bahwa diri Anda tidak mendapatkan suatu kata hal yang baik ya di bulan 6. Jadi di sini teman-teman untuk orang Syokunda udah dipahami ya untuk hasil ramalan. Jadi di sini ya teman-teman yang mungkin di sini ada sesuatu kesalahan dalam berbicara ya teman-teman bisa dimaklumi ya, karena di sini bisa ada sesuatu yang memang tidak perlu kurang dipercaya ataupun memang kurang nyambung ataupun kurang bisa dimengerti ya, bisa dilanjutkan dengan cara konsultasi lebih lanjut ya ke nomor WA saya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk hoki rezeki dewa penolong, sifat dari situasi kondisi Anda lakukan di bulan 6 ini, Anda sudah tahu apa yang perlu dikasih tahu, apa yang perlu disampaikan oleh alam semesta ya. Nah, jadi di sini pertama harus perlu adanya keselarasan, keseimbangan, dan harus ada kata pembumian, satu kata bijaksana ya, suatu kata persahabatan dengan lingkungan sekitar Anda ya. Lakukanlah dengan cara ikhtiar, punya usaha, perkembangan apapun yang Anda dapatkan
harus ada suatu kata dukungan ya, carilah inspirasi barulah bisa mengembangkan sesuatu hal itu dengan baik dan lancar ya. Mintalah bantuan dari orang lain ataupun orang terdekat Anda ya, percayalah dengan namanya berkat dan kuasa Tuhan ataupun dengan kata kekuatan spiritual ataupun supranatural dari orang lain bisa datang membantu Anda lebih jauh supaya kehidupan Anda lebih bermakna gitu ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Jika sesuai dengan Anda, ya Anda bersyukur dan berpikir positif. Jika tidak sesuai, anggaplah hasil ramalan ini sebagai have fun saja dalam meramal sesuatu ya. Oke teman-teman, Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.